Memang ada beberapa orang yang mengatakan bahwa kubah emas itu adalah buatan Yahudi untuk memalingkan umat Islam dari bangunan asli Masjidil Aqsa itu sendiri. Apakah benar demikian? Anggapan ini adalah salah kaprah dan tidak benar sama sekali. Karena yang dimaksud dengan Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis itu adalah wilayah yang merupakan kawasan yang luasnya sekitar 114.000 km persegi. Dan di kompleks tersebut ada beberapa bangunan-bangunan, di antaranya adalah kubah Sakhrah atau kubah emas dan kubah perak atau kubah yang kita lihat berwarna hijau kehitam-hitaman itu. Kalau pertanyaannya kenapa seperti ada dua masjid, ada dua kubah, itu ada sejarahnya. Tentang sejarah Kubatus Sakhrah, itu dalam sebuah riwayat dikatakan ketika pembukaan Masjidil Aqsa, Sayyidina Umar bin Khattab mendapatkan informasi dari beberapa pendeta Nasrani bahwa ada batu yang itu adalah batu tempat berpijaknya Nabi SAW saat dimi'rajkan oleh Allah Ta'ala. Maka Sayyidina Umar bin Khattab memerintahkan agar batu tersebut ditutup dengan satu bangunan yang sederhana. Tujuannya agar batu itu tidak diistimewakan atau menjadi sumber kesyirikan. Pada masa generasi setelahnya, tepatnya pada masa Malik bin Marwan, dinasti Umayyah, dibangunlah di atasnya bangunan dengan persegi 8 yang kemudian diberikan kubah. Di generasi kita di tahun sekitar 1994, Raja Yordania itu melapisi kubah Sakhrah itu dengan plat-plat yang terbuat dari emas. Makanya dikenal dengan kubah emas. Orang-orang Yahudi berkeyakinan bahwa batu tersebut adalah tempat ketika Nabi Ibrahim meletakkan kepala anaknya ketika akan disembelih. Sedangkan kubah perak atau yang kita lihat berwarna hijau kehitam-hitaman itu adalah kawasan tempat sholat di masa Umar bin Khattab. Kawasan tersebutlah yang kemudian digunakan sebagai tempat sholat. Kubahnya namanya kubah Kibli. Nah, bangunan ini dibangun dari waktu ke waktu sampai kemudian seperti yang kita lihat sekarang ini. Dan perlu kita ketahui bahwa di kompleks Masjidil Aqsa itu bukan cuma kubah Sakhrah dan juga kubah perak, tetapi ada bangunan-bangunan yang lain. Di situ ada Masjid Al-Buraq. Di kawasan tersebut juga ada Musola Al-Marwani. Kemudian juga ada Masjid An-Nisa dan beberapa bangunan-bangunan yang lain. Maka yang dinamakan Masjidil Aqsa adalah semua bangunan tersebut yang berada di kawasan yang melingkupinya. Maka justru mengatakan bahwa Masjidil Aqsa itu adalah yang kubah hijau saja, jangan-jangan itu yang diinginkan oleh Yahudi. Karena orang-orang Zionis Yahudi itu menginginkan mencaplok kubah Sakhrah. Karena mereka meyakini batu yang ada di kubah tersebut adalah situs suci milik mereka. Maka yang benar, Masjidil Aqsa adalah kompleks yang menjadi tempat bangunan-bangunan di kawasan tersebut. Kita memohon kepada Allah, semoga Masjidil Aqsa yang sedang ditawan lekas dikembalikan ke pangkuan kaum muslimin.